secara perasaan ya pasti karena dia juga lagi sensitif ya, jadi makin sedih lah, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit nangis ya. Gue jadi harus aku yang kasih pengertian terus, kayak it's not about I don't wanna go there, like you know that I really want to go back to, but tapi masalahnya memang ya ini flightnya bukan kayak Jakarta Bali gitu. Jakarta Bali paling swab test udah kita sampai di Bali, yang penting kita negatif gitu. Ini Kanada loh. Kemarin aja aku waktu tahun lalu kesana it's like 32 hours dengan semua kan kita harus mendingan taruh di bawah apa sih namanya, transit dengan semua transitnya segala macam tuh 32 jam itu yang kemarin aku alamin gitu. Nah itu kan aku ngerasa kayak ditambah dengan pandemi ini, COVID di mana-mana, airport itu paling ngeri. Terus habis itu dia juga lagi rentan, lagi hamil gini kan, lagi rentan kan, jadi kayak I don't wanna take the chance gitu untuk nanti dia kenapa-napa. Tapi ya secara perasaan ya pasti karena dia juga lagi sensitif ya, jadi makin sedih lah, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit nangis ya. Gue jadi harus apa ya, lebih sabar gitu ya. Ya lebih sabar dan harus lebih kayak yang ngomongnya tuh lebih ke kayak ya udah, lo mau makan apa, lo mau jalan-jalan kemana, walaupun ya itu susah juga. Kayak sekarang tuh kan juga jalan-jalan nggak bisa. Jadi ini memang kehamilan lagi di masa-masa COVID itu agak-agak tricky sih. Jadi kayak oh man, ya gimana kita mau nyenengin dia jalan-jalan, makan di restoran, PSBB. Mau kita coba untuk ke puncak, ngeliat pemandangan yang agak seger-seger, nggak boleh jalan-jalan. Jadi kayak oh man, ini memang it's a really tough time to get pregnant. Bang, khusus nggak sih bang dari istri bang, kayak ngidam aneh-aneh gitu? Ngidam, like do you want some like a specific food that you crave? Ngidam is craving. Yeah. So saya suka Indonesian makanan. Iya, makanan Indonesia. Oh, love. Tapi sekarang my body doesn't want it right now. Yeah. It's so weird. So I've had a McDonald's burger. Yeah. Pengennya junk food. Jadi biasanya dia waktu masih belum hamil tuh makanan Indonesia dia suka gitu. Dia paling suka tuh telur merah. Dia tahu telur Surabaya itu dia suka. Tapi pas lagi hamil gini, dia makan makanan yang dia suka mual. Dia malah mual gitu. Terus dia suka pedas. Sekarang kena pedas itu kayak jadi over kepedesan gitu, kayak nggak tahu kenapa. Jadi kayak dia jadi menghindari itu gitu. Tapi malah kepengennya malah yang junk food. Yeah, it was so sad. Indomie. Banyak Indomie. Bang, ini kan kehamilan anak pertama, apalagi ternyata suasana ini di tengah pandemi kayak gitu. Nah, ada kekhawatiran sendiri dan jadi lebih protektif, gimana kayak suka dukanya ternyata hamil di tengah pandemi gitu. Pasti ada suka dukanya, ada ya sukanya yang pasti ini anak pertama ya, siapa yang nggak happy kan dapat anak pertama gitu. Karena banyak juga rekan-rekan teman-teman yang udah nikah lama belum juga dikasih sama Tuhan, dan puji Tuhan kita baru setahun sudah dapat karunia anak gitu kan. Itu adalah sebuah blessing buat kita gitu. Cuman memang momennya kenapa pas pandemi begini gitu. Jadi kayak ribetnya tuh, nah dukanya itu ya kayak tadi yang aku bilang, pada saat istri lagi kepengennya macam-macam, kepengen kayak dia homesick, kepengen bawa ke yang tempat yang lebih alam, nggak bisa, karena kan nggak bisa jalan-jalan. Lagi pula gini, kalaupun kita mau paksain untuk ya udahlah jalan-jalan nggak apa-apa, protokol kesehatan. Lah kalau banyak orang tiba-tiba terus nggak bisa social distancing, kan bahaya buat dia gitu. Mungkin aku bisa merasa dan lebih pede karena aku merasa sehat, nggak apa-apa. Tapi dia kan nggak bisa gitu. Jadi aku lebih kayak protektif juga dari sudut pandang itu sih gitu. Dan sekarang lebih sulit
sulit lagi kayak cari makan. Sekarang udah denger kabar baru di Bekasi jam 6 semua udah tutup. Lah terus kalau dia tiba-tiba malam-malam kepengen apa, dia nggak ada. Jadi kayak harus stockpile makanan yang di freezer gitu-gitu. Kalau dia lapar ya harus ya kita bikin sendiri. Nggak bisa lagi kita mesen-mesen makanan, jalan-jalan kemana, nggak bisa. Itu sih dukanya. Lo udah mempersiapkan Tapi akan melahirkan di Kanada, mungkin mempersiapkan momen itu melahirkan di Kanada, terbayang nggak? Oh, sorry. Sebenarnya sih kebayang. Like, do you ever think about like deliver in Canada? For a moment. Yeah. But it just would be too impossible. Yeah. And with the pandemic, I don't know if you'd be able to be in a country Yeah. and use my support system. I need him. Jadi ya sebenarnya pernah kepikiran sama kita kayaknya kalau misalnya mau lahiran di Kanada itu juga jadi choice buat kita. Satu, ya dia yang melahirkan kan bukan suaminya yang melahirkan. Otomatis kalau di tempatnya dia akan ngerasa lebih nyaman dan keluarganya dia juga ada papa mamanya, bukan papa mama angkat loh ya gitu, tapi papa mamanya beneran, terus ada saudara-saudara yang bisa datang, itu pasti dia kepengennya begitu ya. Dan kedua juga melahirkan di sana kan gratis. Yeah. It's free there, right? Yeah. Tapi ya kondisinya begini nggak memungkinkan juga kalau misalnya berangkat ke sana takut dia kenapa-napa. Satu itu, kedua penerbangan yang lama itu untuk ibu hamil kok kayaknya ngeri banget gitu loh. Untuk aku sebagai suami mikirin itu juga udah kayak aku aja ngeri sendiri gitu. Belum lagi di masa COVID ini orang tuanya dia kan juga sudah berumur ya. Gimana kalau kita yang bawa dari airport, dari apa, kita datang, oh ya happy to meet you again, and then kita rangkulan lah, kita apa, ternyata dia kena COVID terus malah jadi ada apa-apa. Ini jadinya bukan berita bahagia, malah jadi chaos gitu kan. Itu yang jadi bahan pikiran sih buat kita. Jadi kayaknya Yeah, we thought about it at the beginning for just a small second, and then maybe the second child. with all the factors, yeah. Ya, mungkin anak kedua. But regardless, I think ini here kan us everything. The hospital we're seeing, the doctor we're seeing, Yeah. like they've been so amazing that I feel way more comfortable. At the beginning, I was so scared because when you're first pregnant, you're like really happy, really scared, really happy, really scared. Dia awalnya tuh kayak seneng tapi takut. Yeah. Karena kan kehamilan pertama, belum ada knowledge-nya, belum tahu ini yang nggak boleh makan apa aja, yang nggak boleh, itu kan masih nggak ada, kita masih masih nyari lah gitu ibaratnya. Dan dokter di sini itu kan apa ya, lebih informatif, lebih semuanya tuh dikasih tahu gitu. Jadi bahkan dokter di sini tuh yang dia kaget gitu, kayak dokter sini kadang-kadang masih bisa kasih nomor WhatsApp pribadi, terus kita bisa nanya pribadi kalau memang kita tiba-tiba panik, ini boleh nggak, itu boleh nggak, itu kita. Kalau di Kanada nggak bisa. Ya lu mau tanya sama dokter ya lu harus appointment ketemu besok gitu. Jadi nggak bisa yang sembarangan. Kita kalau di sini kan enaknya gitu, dokternya tuh yang ramah gitu, yang kayak, oh ini you can keep my WhatsApp number and you can ask gitu kalau misalnya. So nice. Dok boleh nggak sih makan pineapple? Kan di sini kan katanya nggak boleh makan nanas ya kan? Terus dokternya bilang, oh it's okay, itu bagus buat ibu hamil juga, cuman memang nggak boleh kebanyakan. Kalau terlalu banyak itu memang bikin jadi kayak pengen deliver gitu loh, kepengen lahiran gitu. Boleh sebenarnya, terlalu banyak nggak boleh, dan harus yang mateng, bukan yang mangga muda, mangga mateng yang udah manis gitu. Jadi ada banyak yang sebenarnya mitos sih gitu. Ternyata ya boleh-boleh aja gitu. Bang Randi udah siap nggak sih kayak nanti bakal bertukar peran, belajar ngomong anak, yang hal-hal yang kayak gitu nanti udah siap nggak sih bertukar peran sama istri? Siap, ya. So, like that's a question for me actually. Like, am I ready to like take the
responsibility of it. Yeah, and sometimes I have to exchange you when you cannot do it, and I have to. Kayaknya sih gue siap sih. Ya, kayaknya walaupun ada banyak hobi-hobi gue yang gue sempet mikir kayak, oh man, gue harus tinggal nih. Berarti kayak gue hobi main game. Gue hobi banget main PS. Gue hobi banget main kayak game online di handphone. Terus gue tuh olahraga tuh tiap hari. Kayak gue tuh harus olahraga. Gue orangnya kalau nggak olahraga tuh kayak ngerasa, ya hari gue belum start gitu. Terus gue udah mulai mikir nih, ini pasti gue nanti akan ada momen dimana gue olahraga digangguin nih. Sampai gue janjian, oke, kalau gitu, kalau kita udah punya anak, kita olahraganya jangan bareng-bareng. Jadi olahraganya harus kasih waktu gitu. Gue olahraga dulu, lo urusin anak. Nanti gue udah mandi, nah lo olahraga, gue ngurusin anak. Jadi udah mulai kayak mikirin kayak gitu-gitu ya. Terus kayak, ini kan sekarang PS5 keluar nih. Sempet nih, dia bilang, mau beli. Gue mikir, aduh, ini kayaknya percuma. Gue beli juga, paling gue pakai mainnya 4 bulan. Habis itu begitu anak datang, apalagi kakak gue ngomong sama gue, itu anak kalau baru lahir sebulan pertama itu yang paling ribet katanya. Lu bisa sampai begadang-begadang, lu karena dia masih nggak tahu ini pagi, ini malam, dia kayak ya udah, nggak usah beli PS dah. Udahlah, semuanya dialokasiin untuk Pangalila Junior aja lah. Ungkapan syukur kalian gitu buat Tuhan karena akhirnya kalian dikaruniai anak gitu. Gimana sih ungkapan syukur kalian berdua setelah mengetahui kabar gembira ini? Ya, yang pasti kita satu keluarga ya, kita satu keluarga doa bareng lah langsung ya. Kita kebetulan satu keluarga itu yang deket banget gitu, karena kita tinggal serumah ya kan. Papa mama aku ada di sini, dan setiap minggu kadang-kadang kakak aku itu juga datang ke sini. Jadi kita doa bareng, terus kayak ya aku ngelihat doa bareng itu ya papa mama sampai terharu juga di doanya, sampai nangis. Jadi kayak itu gue jadi ikutan ke bawah juga sih. Kayak itu sebenarnya bukan karena guanya yang terlalu mellow, enggak, tapi justru pada saat berdoa bareng dan gue ngelihat bokap nyokap gue begitu, gue ngerasa kayak segitunya gitu. Nah itu yang membuat gue sebagai ya calon bapak ya ikut ke bawah juga lah, ikut jadi kayak oh ya berarti gue yakin kayak anak gue akan lahir di keluarga yang bakalan sayang sama dia, at least gitu.